Selamat pagi pemirsa, saya Joy Karen melaporkan untuk Unila TV. Saat ini, saya sedang berada di lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Lampung, yang mana pada hari ini, Kamis, 11 Juli 2024, tengah berlangsungnya kegiatan diskusi kelompok terfokus, peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan budaya Lampung, adat Saibatin, dan adat Pepadun. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 9 pagi, yang diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Unila, diikuti dengan laporan oleh Ketua LP2M, Dr. Eng Insinyur Dikprida Despa, STMT IPM ASEAN, dan disusul sambutan sekaligus dibukanya acara oleh Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Lusmela Afriani DEA IPM. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Lampung berharap semoga dengan adanya kegiatan ini, kita dapat lebih lagi memahami akan pengenalan budaya Lampung kita sendiri, serta dapat lebih lagi memfokuskan cara pengembangan budaya Lampung melalui penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Dan dapat diinformasikan juga pemirsa bahwa kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Universitas Lampung, Wakil Rektor Bidang 3, jajaran LP2M, Sivitas Akademika, dan para peserta. Jadi hari ini kita mengadakan FGD tentang adat budaya Lampung, yaitu Saibatin dan Pepadun. Nah, kita tinjau dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi hari ini kita mengadakan FGD ini yang diselenggarakan oleh LP2M Unila, di mana LP2M Unila ini mempunyai pusat studi bahasa Lampung. Nah, jadi salah satu kegiatannya yaitu hari ini FGD tentang bagaimana pengembangan adat Lampung ke depannya, khusus untuk adat Lampung, Saibatin, dan Pepadun, karena kita memang dua adat tersebut yang ada di Provinsi Lampung. Kenapa itu sangat penting? Karena supaya budaya Lampung tetap dilestarikan dan dipromosikan ke kancah nasional maupun internasional. Nah, hasil dari FGD ini kita tunggu bagaimana rekomendasinya untuk pengembangan kedua adat tersebut yang ada di Provinsi Lampung. Apa upaya yang diberikan oleh Universitas Lampung kepada masyarakat dalam mengembangkan budaya Lampung? Ya, upayanya, jadi kita di sini kan ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari program LP2M itulah kita akan mengembangkan adat budaya Lampung. Apalagi di Unila punya 2 rumah kan, ada 2 rumah adat Lampung yang sekarang sedang digunakan untuk mahasiswa program studi bahasa Lampung, seni tari, dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana cara mengangkat potensi tersebut oleh Universitas Lampung? Salah satunya itu adalah kegiatannya hari ini. Dan kemudian ada juga kita punya Gaumulan Lampung, yang mana itu adalah hasil penelitian dari salah satu dosen kesenian bahasa Lampung. Itu adalah merupakan salah satu kita mengangkat budaya Lampung tersebut. Adapun kesan dari saya sebagai Kapuslit dan penyelenggara ini adalah, saya pikir ini adalah sangat positif ya kegiatan ini. Dilihat dari beberapa memang kehadiran narasumber, kehadiran mitra diskusi kami, baik dari dalam Unila ya maupun dari luar Unila. Dari luar Unila itu dari Dewan Kesenian Lampung, kemudian dari UPT Taman Budaya Lampung, dan mereka saran-saran mereka itu sangat positif sekali. Misalnya mereka itu untuk kegiatan ini kita lanjutkan, berkelanjutan gitu loh. Kita lanjutkan lagi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas. Ada beberapa rangkuman dari kegiatan hari ini, antara lain kita ingin menambahkan skim penelitian dan aktivitas penelitian budaya Lampung kayak gitu. Mudah-mudahan ini kami akan usulkan 15% itu anggaran kami anggarkan dan kami sampaikan kepada pimpinan Ibu Rektor. Kemudian ada pun beberapa tujuan kami ini pastinya lah ya, antara lain itu untuk menemukan strategi apa sih sebenarnya untuk
memfasilitasi, menguatkan program-program penelitian dan kegiatan-kegiatan budaya Lampung. Itu ada kita mencari strategi-strategi apa. Kemudian di sini juga kami akan mencari potensi-potensi budaya Lampung ini dan akan kami petakan kembali kan ya. Sebenarnya ini sekedar melanjutkan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Namun di sini kami akan terus mencari kebaruan-kebaruan. Terutama di sini ada kami akan mengadakan perjanjian kerjasama dengan stakeholder yang sudah itu antara lain dari UPT Taman Budaya Lampung. Kami terus akan bekerja sama dengan Dewan Kesenian Lampung juga akan selalu bekerja sama. Dan satu lagi ini kami selalu memfasilitasi dialog antara dialog terbuka antara peneliti dan dari beberapa disiplin keilmuan. Jadi kalau budaya itu kan bisa dilihat dari beberapa disiplin keilmuan. Yang ada sekarang kan dari komputer, dari komunikasi, kemudian dari teknik dan dari sejarah yang sudah ada. Itu sangat berkolaborasi seperti itu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih diundang pada acara FGD yang cukup menarik ini. Tentang bagaimana meningkatkan kualitas penelitian masyarakat tentang budaya di kampus. Mengapa saya anggap ini penting? Karena ini adalah satu isu atau satu pengetahuan yang harus kita kembangkan. Karena masa depan bangsa, masa depan masyarakat juga sangat tergantung dengan kemajuan sebuah kebudayaan. Jadi untuk efektivitas katakanlah yang didiskusikan dalam pertemuan ini adalah isu-isu penelitian misalnya. Langkah-langkah yang penting adalah menghimpun para pemangku kebudayaan di Lampung. Kita sudah tahu kebudayaan terkait dengan masa lalu, dengan masyarakat ya. Kalau Puslit ini mengumpulkan pemangku dari seluruh katakanlah pelosok-pelosok Lampung atau siapapun yang terlibat, maka akan terjadi satu sinergi yang sangat positif. Ya, pengetahuan tentang kebudayaan itu datang sendiri ke kampus, menjadikan kampus ini sebagai pusat kebudayaan, kekeluargaan kebudayaan. Ya. Terus yang kedua. Mengenai bagaimana melibatkan mahasiswa terutama yang akan melakukan penelitian atau mengembangkan pengetahuannya di kampus ini, keterlibatan mereka harus dibangun dengan ketertarikan. Apa itu kebudayaan? Karena dia tidak dalam satu sudut pandang. Kebudayaan sekarang menurut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dibagi menjadi 10 objek. Di situ ada sejarah, ada teknologi, ada permainan tradisional, ada olahraga tradisional, ada bahasa. Nah, tapi harus ditunjukkan itu harus ada kemanfaatan. Misalnya seorang mahasiswa mempelajari apa keterkaitan masyarakat tradisional terhadap lingkungan misalnya. Bagaimana masyarakat tradisional menghadapi masalah-masalah sosial secara bersama, termasuk juga politik. Ya. Harapan saya lebih lanjut adalah agar baik dosen maupun para guru besar dalam melakukan penelitian itu dari awal melibatkan mahasiswa, tapi bersama-sama yang saya katakan tadi, membawa mahasiswa bersentuhan, bertemu dengan masyarakat budaya itu sendiri, ya. Jangan kemudian tidak menggali sesuatu yang baru dari masyarakat. Barangkali itu, ya. Apa lagi? Oh ya, Indonesia termasuk Lampung dalam waktu 10 tahun mendatang akan menghadapi yang kita sebut sebagai bonus demografi. Bonus demografi itu bisa positif dan juga bisa negatif apabila tidak disiapkan. Salah satu ancaman yang mengkhawatirkan adalah yang kita sebut sebagai ketahanan bangsa. Ketahanan bangsa itu bagaimana orang-orang, anak-anak nanti itu
mempunyai identitas yang jelas tentang dirinya dan kemudian tetap membangun persatuan yang kokoh antar bangsa, dan itu adalah basisnya mempunyai pengetahuan tentang kebudayaan yang memadai, ya, cukup untuk ikut membina, membangun persatuan bangsa. Jadi menurut saya perannya mahasiswa dan budaya Lampung ini sangat berperan penting ya, di mana kita ini sebagai generasi baru yang tentunya harus bahkan mempertahankan budaya Lampung itu sendiri. Apalagi kita sebagai masyarakat atau anak dari Lampung harus bisa mempertahankan dan bisa memperkenalkan budaya Lampung itu kalau bisa sih sampai keluar gitu. Selanjutnya kalau dari kakak sendiri apa sih pesan dan kesan setelah mengikuti diskusi pada hari ini? Menurut saya sih kesan dan pesannya itu menarik ya, karena seperti yang sudah dibilang sama Pak Ansori tadi bahwa kegiatan ini sangat bertujuan untuk membangun bagaimana orang luar tuh mengetahui budaya Lampung itu sendiri seperti apa, seperti itu sih. Semoga kegiatan seperti ini dilakukan lebih banyak lagi kegiatannya. Sekian yang dapat saya laporkan, saya Joy Karen beserta para kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.